adalah sistem saraf pusat. Anda sudah belajar di anatomi seperti ini. Ada otak, ada medulla spinalis, ada saraf somatif yang bekerja pada saat kita sadar, ada saraf otonom yang bekerja saat kita tidak sadar. Ya, ini adalah rewind dari apa yang sudah Anda pelajari kemarin di anatomi. Kenapa ini? Ya. Secara umum, yang namanya saraf pusat SSP ini fungsinya adalah untuk interpretasi, integrasi, koordinasi, dan inisiasi. Inisiasi itu memulai. How we interpret some condition, it depends on our brain condition. Kalau kepala kita lagi sehat, fisik kita lagi sehat, kemampuan berpikir kita bagus, maka interpretasi kita pasti akan sesuai dengan stimulus. Tapi ketika mood kita tidak bagus, kita lagi pusing, lagi banyak kerjaan, lagi banyak pikiran, so our brain is unhealthy condition, interpretasi kita terhadap satu situasi bisa menjadi tidak tepat. Ada yang bisa ngasih contoh? Satu kondisi tetapi bisa diinterpretasi menjadi dua hal yang berbeda. Is there any examples do you have in your mind? Some condition, but we could interpret into different perception. Oke, saya kasih contoh. Ketika seseorang mengeluarkan dompet, dia ngeluarin dompetnya, ngasih lihat ke kita, isi dompetnya kosong. Apa persepsi Anda? Sini ada dompet, nggak ada dompet ya. Teman Anda ngeluarin dompet, terus ngasih lihat dompetnya kosong. Silakan, siapa? Izin menjawab. Oke. Saya Rantis Aulia. Ada dua kemungkinan. Yang satu dia mau ngasih tahu aja. Kalau menurut saya, Bu, yang satu dia mau ngasih tahu kalau dia nggak punya uang. Atau yang kedua kayak bayarin dong. Lihat nih nggak ada. Iya. Tergantung pemahaman kita. Kalau kita lagi ngitung uang, kita sendiri lagi ngitung uang, terus tiba-tiba temannya nyodorin ngisi dompetnya kosong, itu artinya apa? Minta nih, lihat dompet gue kosong, lo banyak duit gitu kan? Seolah-olah seperti itu. Tapi ketika kita melakukan hal yang lain, kali kita lagi nulis dan seterusnya, teman Anda ngasih lihat tiba-tiba dompetnya kosong. Lo ngapain sih kok tiba-tiba ngasih dompet kosong? Maksudnya apa gitu kan? Iya kalau nadanya biasa. Kalau nadanya naik, kalau nadanya tinggi, lo ngapain gitu? Tiba-tiba ngasih tahu dompet kosong. Maksudnya apa? Ya gue tahu gue punya utang, tapi kan gue nggak punya uang sekarang. Akhirnya nyambung-nyambung kan? Ya, itu yang disebut dengan interpretasi berbeda ketika situasinya berbeda. Ya. Kemudian integrasi ini integrasi dan koordinasi itu similar ya. Integrasi itu menyatukan beberapa hal, koordinasi itu bagaimana beberapa hal tadi bisa berjalan dengan baik. So, central nervous system function is integrating and coordinating for some or few condition. Contohnya apa? Bahwa terjadi integrasi dan koordinasi. Anda sudah dapat faal nih, harusnya udah bisa ngasih contoh. Bahwa terjadi integrasi dan koordinasi. Contohnya pada kejadian apa? Barusan saja terjadi. Ketika saya menyampaikan pertanyaan, siapa yang tahu bisa menjawab ketika temannya yang ngasih? Tadi Aulia sudah jawab. Pertama, dia ngasih lihat bahwa dia tidak punya uang. Kedua, mungkin gitu kan. Berarti apa yang terjadi di Aulia tadi? Ketika saya bertanya, apa yang terjadi di Aulia? Kok dia bisa menjawab jawabannya seperti itu? Dia pasti mengembalikan pengalaman masa lalu. Kali dulu pernah dia melakukan hal yang sama atau orang melakukan hal itu kepada dia sehingga dia punya pengalaman bagaimana menyikapi orang ngasih lihat dompet kosong. Itu kan berarti dia mengingat yang lalu.
Kemudian diintegrasikan dengan kondisi sekarang, disambungkan dan seterusnya. Sehingga keluar jawaban seperti tadi. Nah, proses integrasi itu terjadi di Aulia tadi sampai dia mampu menjawab seperti itu. Bisa sampai keluar jawaban, sampai mulutnya manga, sampai keluar kata-kata A, B, C, D, dan seterusnya. Itu terjadi koordinasi di dalam dirinya Aulia tadi. Otaknya menyuruh ke sini, kemudian ayo mulut kamu begini, kemudian di bagian otak yang dilakukan adalah ini, terjadi koordinasi antara saraf A, B, C, D dengan indera mulut, kemudian dengan dan seterusnya, sehingga keluarlah kata-kata seperti tadi. Itu adalah integrasi dan koordinasi. Ya, itu mohon dipahami. Jadi setiap kali terjadi perilaku pada seseorang, itulah yang terjadi. Itu juga yang harus Anda lakukan ketika berhadapan dengan pasien. Kenapa yang kita pikirkan dengan yang dijawab pasien beda? Loh, kok saya tanya gini, pasiennya jawabnya gini, Bu. Nah, pasien sama kita emang sama latar belakangnya, sama usianya, sama penyakit yang dialami. Kan beda. Sehingga kalau kita memahami itu, maka kita akan bisa menjadi lebih paham, lebih empati, lebih bisa menerima, lebih care. Karena kita memahami terjadinya perbedaan ini. Dan kita memahami bahwa terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan pola pikir atau kondisi otaknya pasien. Apalagi kalau pasien punya gangguan di otak. Kok jawabannya ngawur, Bu? Malah sekarang colek-colek saya, nggak sopan gitu. Padahal dia dirawat di situ karena gangguan otak. Mungkin saja gangguan otaknya membuat dia menjadi tidak terkendali. Dan kita memahami hal itu sehingga kita tidak menganggap pasien itu menjadi orang yang kurang ajar. Misalnya itu salah satu contoh atau bentuk penerapan dari ilmu ini. Ya, ini mengingatkan kembali posisi-posisi karena nanti akan berkaitan dengan perilaku. Ya, ada hipotalamus di dalam sini, ada talamus di dalam sini. Kemudian ada pons yang fungsinya untuk informasi dan seterusnya, somatik dan seterusnya. Ini fungsi-fungsi ini sangat berkaitan dengan perilaku, ya. Saya hanya sedikit saja menggambarkan. Nah, ini adalah yang terpenting. Paling kecil tetapi paling penting. Kecil ukurannya, sangat besar fungsinya. Jadi ketika terjadi sesuatu pada yang namanya hipotalamus ini, ya, hipotalamus itu bisa Anda bayangkan sebesar kacang merah. Kacang merah tahu ya? Yang suka buat sop atau es kacang merah. Nah, sebesar itulah hipotalamus kita. Kacang merah aja sekali masuk ke mulut kita nggak satu, kan sesendok. Isinya berapa itu? Bayangin hipotalamus itu ukurannya sebesar kacang merah. Tapi dia bisa mengatur seluruh kegiatan di dalam tubuh kita. Rusak saja dia bisa rusak hampir sebagian besar tubuh kita. Ya, jadi ini walaupun kecil tetapi sangat besar. Fungsinya banyak, emosional, kemudian mengatur hormon, sexual behavior, kemudian temperatur tubuh, selera makan, kemudian tumbuh kembangnya badan, kemudian bagaimana hemodinamik, physiological cycle. Kalau haus minum terus minum jadi kurang menurunkan suhu tubuh terus dan seterusnya itu rantainya itu juga diatur oleh hipotalamus sehingga kalau dia terkena gangguan sedikit misalnya terjadi tumor di sini yang menekan hipotalamus rusak semua fungsi tubuh. Ada kecelakaan yang menghantam di depan sehingga otak di sini menekan hipotalamus rusak juga fungsi tubuh walaupun bukan hipotalamusnya efek ya sehingga tolong hati-hati menjaga bagian atas kepala kita ini. Makanya Tuhan Allah itu menciptakan tengkorak yang melindungi otak. Tengkorak itu sudah cukup kuat, tapi karena benturan yang lebih kuat daripada kekuatan dia bisa menjadi rusak. Dan kalau tengkorak sudah rusak maka seluruh kehidupan bisa rusak karena otak bisa rusak, hipotalamus bisa kena dan seterusnya ya. Jadi mari kita sama-sama jaga anugerah yang paling besar ini dari Allah dari Tuhan ke kita. Yang kedua adalah hormon. Kalau otak tadi bertugas untuk koordinasi, integrasi, dan seterusnya, hormon ini adalah sebagai sistem komunikasi. Dia mengirim pesan ke seluruh tubuh manusia. Ya, tidak bisa lewat saraf karena
Tadi susunan saraf pusat menyampaikan pesan lewat saraf. Kalau hormon menyampaikan pesan lewat zat hormonal tadi, cairan, senyawa kimia bentuknya cairan yang dikeluarkan. Cairannya apa? Ya banyak, tergantung hormon, tergantung kelenjar yang mengeluarkan hormon tersebut. Kalau dia testis, hormon yang dikeluarkan adalah testosteron. Dengan adanya keluarnya hormon ini, maka laki-laki itu bisa menghasilkan sperma, bisa suaranya menjadi besar, bisa terangsang kalau melihat perempuan misalnya, kemudian bisa keluar kumis, jenggot, dan seterusnya. Itu karena ada hormon testosteron dan seterusnya. Ya, itu di kelenjar gonad, kelenjar kelamin. Kalau perempuan bisa menghasilkan sel telur, punya progesteron, ya, dia juga punya testosteron, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini dia. Jadi ketika seseorang itu lebih maskulin, itu pasti kalau dilihat kemungkinan besar, bukan pasti, kemungkinan besar kadar testosteronnya tinggi atau androsteronnya tinggi dibandingkan dengan progesteron atau 50-50. Begitu juga dengan yang laki-laki. Ya, karena di dalam tubuh kita lengkap, cuma jumlahnya yang berbeda untuk laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu tidak punya progesteron banyak. Ya, tidak punya, kalau dia punya progesteron banyak nanti mamenya tumbuh gitu kan. Kemudian kelaminnya juga nanti bisa bereaksi ketika mungkin tidak punya vagina, tetapi hormon-hormon perempuan yang di dalam itu membuat dia menjadi lebih ke arah perempuan dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan perilaku perempuan sama laki-laki, ya. Kemudian ada estrogen karena ada plasenta. Plasenta ini hanya ada di rahim. Sehingga seseorang yang tidak punya rahim tidak mungkin dia punya estrogen. Karena estrogen itu dihasilkan dari rahim. Rahimnya mau ditanam nggak bisa karena dia tidak ada hubungan langsung dengan kelenjar adrenalin, kelenjar hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi walaupun seorang laki-laki dia nanam rahim di dalamnya supaya merasa seperti perempuan, tidak akan pernah bisa. Dia melahirkan dan seterusnya, tidak pernah bisa menghasilkan plasenta karena tidak punya kelenjar ovarium dan seterusnya. Ya, ini adalah beberapa hormon-hormon yang saya yakin Anda sudah pelajari juga dan punya fungsi masing-masing. Ini juga berpengaruh di dalam perilaku. Tadi sudah ada contohnya. Ya, contohnya hormon reproduksi akan mempengaruhi perilaku perempuan dan laki-laki menjadi berbeda. Yang ketiga adalah neurotransmitter. Neurotransmitter ini sama-sama sebagai jalur komunikasi. Persarafan jalur komunikasi di dalam tubuh, hormon juga komunikasi di dalam tubuh. Neurotransmitter ini bagian dari saraf juga sebagai jalur komunikasi di dalam tubuh. Yang berkomunikasi siapa? Antara saraf dengan seluruh sel tubuh. Ini dibantu oleh neurotransmitter. Ya, nanti akan kita lihat sangat banyak jenis-jenis neurotransmitter yang akan mempengaruhi perilaku. Ini ada beberapa neurotransmitter yang paling dominan. Neurotransmitter itu sangat banyak, ya. Neurotransmitter sangat banyak. It's very much in jumlahnya banyak, tetapi yang paling berpengaruh atau sangat mempengaruhi perilaku ini sudah dipilih adalah ada berapa nih? 8 atau 10? 10. Ada 10 jenis neurotransmitter yang akan sangat mempengaruhi tubuh. Salah satunya tadi sudah saya sebut adalah endorfin. Endorfin, ingat aja kalau endorfin itu artinya isinya sama dengan morfin. Ya, susunan kimianya sama dengan morfin. Morfin itu kan untuk membahagiakan. Jadi ketika seseorang merasa sedih, kemudian tidak punya endorfin, dia masukkan morfin, dia merasa bahagia. Dia butuh bahagia lagi, dia masukkan morfin lagi. Padahal dia punya endorfin. Dan endorfin itu sangat mudah keluarnya. Hanya dengan berolahraga saja Anda sudah bisa mengeluarkan endorfin. Hanya dengan melihat sesuatu yang menimbulkan tertawa, itu sudah mengeluarkan endorfin. Jadi ketika kita sedang not in the mood kita sedang down, turun, cari aja gambar-gambar film yang ketawa. Atau lakukan gerak tubuh, olahraga. Itu kalau sudah keluar endorfin, kita langsung bahagia, langsung moodnya akan menjadi baik lagi. Jadi tidak perlu kita memasukkan endorfin tambahan dari luar. Ya, sudah punya kita.
Kemudian ada asetylkolin, ada dopamin, epinefrin, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Ketika orang yang senang olahraganya, olahraga yang menantang, itu untuk mengeluarkan apa katanya? Olahraga yang menantang apa istilahnya? Apa istilahnya olahraga yang menantang? Yang panjat tebing. Izin kemudian menjawab Ibu, adrenalin. Adrenalin. Adrenalin itu sama dengan di sini dopamin kalau tidak salah, ya. Jadi yang membuat tekanan darah itu jadi naik. Itu mau olahraga biasa-biasa aja yang bikin tiba-tiba gitu dong. Nah, itu berarti tekanan darahnya tiba-tiba burst up. Itu dopamin. Nanti Anda ketemu ketika seseorang kolaps, shock, itu pasti yang disuntikan adalah dopamin oleh dokter untuk membuat jantungnya bergerak lagi, untuk membuat tekanan darahnya naik lagi. Jadi yang dipompa adalah jantungnya. Dopamin ini kerjanya adalah membuat jantung itu menjadi ekstra. Bayangin kalau setiap saat Anda melakukan kegiatan yang terus memompa jantung, apa yang terjadi? Jantungnya dikejutin terus, apa yang terjadi? Lelah nggak dia? Capek nggak jantungnya? Karena setiap saat harus bekerja keras. Capek nggak? Capek. Sehingga suatu saat nanti dia bisa berhenti tiba-tiba tanpa ngomong dulu sama kita. Ya. Jadi boleh banyak-banyak dopamin tapi jangan over. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Ya, nanti Anda lihat. Ini contohnya alert, itu adanya di dopamin, konsentrasi norepinefrin. Ini kalau Anda sedang konsentrasi berarti ada bayangin bahwa ada neurotransmitter norepinefrin di seluruh badan kita sehingga kita bisa konsentrasi. Tapi untuk orang-orang yang tidak bisa konsentrasi, ya pikirannya kemana-mana, ini pasti norepinefrinnya turun rendah banget. Mungkin yang keluar adalah serotonin. Atau justru semua neurotransmitternya sedang turun, jadi dia udah nggak ada mood sama sekali. Ya, tidak ada yang menarik perhatiannya. Ya, itu bisa terjadi. Ini kenapa diem? Ya, ini adalah sensis atau indera, ya, yang akan juga sangat berpengaruh atau membentuk perilaku. Kita kenal ada 5 indera. Ada indera ke-6, tapi kita tidak anggap itu sebagai indera yang fisik. Indera ke-6 itu indera yang sifatnya paranormal, ya, parah, di luar dari fisik. Sentuhan, kemudian perasa, kemudian pembau, pendengaran, sama penglihatan. Ini adalah indera-indera yang bisa membentuk perilaku seseorang. Dan kerjanya indera ini sangat dipengaruhi oleh SSP dan neurotransmitter serta hormon. Nah, kelihatannya perilaku itu di sini. Karena ketika kita nyium bau sesuatu, respon tubuh apa? Ini nyium bau yang wangi deh. Kalau nyium yang wangi, responnya apa? Nutup hidung atau jadi pengen nyium lagi. Nah, beda kan? Ada kepalanya digerakin, ada badannya digerakin. Tapi ketika kita menyium sesuatu yang tidak nyaman, itu belum bersangkutan dengan memori kita. Ketika kita menyium sesuatu bau yang berkaitan dengan memori kita. Berkaitan dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Apa yang akan terjadi? Misalnya, ketika Anda, ini paling gampang contohnya biasanya hubungan antara manusia ya. Ketika kita disakiti oleh seseorang, pada saat yang sama itu ada bau tertentu. Anda diputusin sama pacar ketika lagi makan di Kentucky misalnya. Kentucky kan bau ayam ya, bau ayam goreng. Padahal kan bau ayam goreng itu enak. Tapi ketika bau ayam goreng itu kita cium ketika kita mengalami kejadian menyakitkan, apakah kita besok mau lagi, besok kita makan di Kentucky lagi? Nyiumnya aja langsung ingat kan? Nih ingat dulu, gue nggak pernah doyan lagi Kentucky. Ini McD aja deh. Ya kalau McD mau, McD beda. Padahal sama-sama baunya kan? Tetapi karena mereknya, brandednya beda, dan itu mengingatkan pada sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, perilaku kita menjadi berbeda. Itu contohnya. Ya. Nah, karena ada perbedaan-perbedaan perilaku ini yang dipengaruhi oleh hormon tadi,
Maka inti dari biopsikologi adalah how the stimulus, process, and behavior change. Jadi inti dari biopsikologi sebenarnya rangkaian ini. How you can explain your behavior using this chain, it is biopsychology. Ya. Sehingga kalau Anda bisa menjelaskan perilaku Anda menggunakan rangkaian ini, stimulusnya apa, indera yang bekerja apa, saraf apa yang bekerja, terus proses apa yang terjadi di dalam diri kita, hormon apa yang keluar, saraf apa yang kena, sehingga perilaku kita adalah tadi mengatakan tidak mau makan di Kentucky sampai perilaku berbicara seperti itu, apa yang terjadi di belakang. Nah, kalau Anda bisa menjelaskan proses itu, that's biopsychology. Ya. Ini tidak dihafal tapi harus dipahami dan dipakai ketika Anda berhadapan dengan pasien. So before you deal with your patient behavior, I suggest you use it for your own self, ya. For yourself. Ketika Anda melakukan sesuatu, lakukan analisis ini terhadap diri Anda. Ketika adiknya melakukan sesuatu, lakukan analisis. So, you are get used to, Anda akan terbiasa berpikir analisis. Melihat perilaku seseorang, tidak langsung menjudge, menilai, tetapi menganalisis dulu baru kita menyimpulkan kenapa orang itu seperti itu. Ya, itu adalah ilmu biopsikologi dan harus digunakan ketika Anda melakukan proses keperawatan. This is the patient behavior relate with the patient or relate with the four kind of the organs. Ya, ada hunger, ada thirst, ada sleep, ada awake, ada sexual behavior. Ini adalah perilaku-perilaku yang didorong oleh pasien, oleh dorongan-dorongan tertentu yang berkaitan dengan 4 organ tadi. Ya, nanti silakan Anda analisis diri masing-masing ketika lapar yang terjadi apa dan seterusnya, ya, dicoba. Ini contohnya untuk thirsty, ini secara teori. When someone in thirsty condition, ini yang terjadi di dalam tubuhnya, brain region yang ngapain, ya, sirkulasi, sistem sirkulasi yang terjadi apa, ada osmolality-nya, ada volumenya berkurang, pressure-nya berkurang, kemudian level sodiumnya dan seterusnya, di ginjal terjadi ini, di mulut terjadi ini, kering dan seterusnya. Akibat tanda-tanda ini secara fisik, maka neurotransmitter mengirimkan pesan supaya tangan kaki jalan mencari minuman, tangan nyari gelas, nyari aqua dan seterusnya. Si otak ini menyuruh kaki berjalan dan seterusnya sehingga terjadi proses minum, mulai dari ambil gelas, datang ke dispenser, dispensernya dipencet, milihnya mau panas atau mau dingin, sampai dia penuh apa setengah penuh, kemudian sampai gelasnya itu dibawa ke mulut, airnya masuk ke dalam tubuh. Itu adalah proses, kompleks proses yang diatur oleh brain, oleh hormon, oleh neurotransmitter, dan oleh indera. Pengatur utamanya adalah otak. Yang lain mengikuti sesuai dengan instruksi dari otak. Itu adalah perilaku minum. Jadi perilaku minum bukan cuma guluk-guluknya doang. Mulai dari dia jalan, nyari sesuatu, sampai bisa minum, itu adalah behavior of thirsty. Paham ya? Jadi bukan sedikit, tapi rangkaian panjang. Kenapa rangkaian panjang ini harus terjadi? Nanti ketika Anda menghadapi pasien, Anda tahu bahwa supaya pasien bisa minum, dia harus jalan. Dia harus nyari gelas. Kalau dia nggak bisa, berarti harus diapain? Harus dibantukah? Dibantuannya sampai sejauh apa? Cukup kita kasih botol kah? Atau cukup kita kasih gelas? Kita kasih air dingin, kita kasih air hangat, kita kasih air putih, kita kasih air teh, sirup, dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi apa yang respon kita terhadap perilakunya pasien tadi. Ya, ini gunanya ke sana. Kemudian ini contohnya untuk eating behavior, untuk hunger. Ya, dan hunger itu atau thirsty itu ini ada kaitannya dengan sosio-kultural atau budaya. Siapa yang bisa menjelaskan? Benar kalau makan ada unsur budayanya enggak?
Ada unsur psikologinya malah. Biologi, psikologi, budaya. Hanya untuk eating behavior. So please someone explain about this phenomena. Silakan, coba dipikirkan. Benarkah bahwa perilaku makan kita, perilaku makan orang lain yang kita lihat dipengaruhi oleh budaya? Dipengaruhi oleh kondisi psikologis. Ya, monggo. Saya nanti izin menjawab. Mungkin kayak kalau orang Padang terbiasa makan pedas gitu Bu. Karena dari kecil dia biasanya makan makanan yang pedas-pedas. Itu begitu misal dia ke Jogja nih makan yang manis-manis, dia nggak suka gitu kan, kebanyakan manis. Itu mungkin Bu. Oke. Betul, secara garis besar. Sekarang coba balikan ke diri Anda sendiri. Ingat, ada nggak suatu saat di mana Anda nggak bisa makan dan nggak kepengen makan karena makanannya tidak memenuhi selera kita? Ada. Nah, itu berarti pola makan kita, ya, pola makan kita sudah dipengaruhi oleh budaya. Nggak enak makan kalau pakai sendok, udah disediain sendok piring, makannya pakai tangan gitu kan? Lebih enak makan pakai tangan. It's finger licking good katanya kalau orang Kentucky. Padahal di kita udah di Padang di mana-mana itu di Sunda aja juga udah belajar makan tuh pakai tangan kan? Nggak enak makan kalau nggak ada sambelnya, nggak ada cabai gitu kan? Mendingan nggak usah makan kalau nggak ada sambel. Nah itu kan berarti udah eating behavior. So how can we accept this behavior from our patient? Bisa nggak kita menerima perilaku ini kalau terjadi sama pasien? Pasiennya masuk karena gastritis, muntah-muntah, mual dan seterusnya. Tapi maunya makan pakai sambal. Coba, gimana? Bahkan mungkin ada di antara Anda yang begitu juga kali. Udah tahu lagi gastritis tapi nggak bisa makan kalau nggak pakai sambal. Bagaimana menghadapi fenomena ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Is there anybody who will explain this condition? Ada? Bagaimana Anda menghadapi situasi ini? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa? Coba ayo. Siapa Mediana? Siapa lagi tuh? Ada Salwa, ada Atia, ada Deva. Silakan. Kira-kira gimana? Mari kita mulai supaya terjadi koordinasi dan integrasi. Ya, supaya terbangun konsentrasinya. Gimana coba? Atau kita bayangin ketika adik kita, yuk siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya Hertina Yu. Oke, silakan Hertina. Jadi untuk itu mungkin bisa diberitahu Bu mengenai ada beberapa makanan yang harus dihindari, salah satunya itu misal sambal kayak gitu. Cuman mungkin yang lainnya itu bisa diakalin juga Bu, kayak misal di makanan itu ditambah merah-merah biar kayak kesannya sambal kayak gitu. Oke, good answer. Jadi kita memahami pola budaya dia, bisa dilakukan modifikasi seperti tadi. Sekarang kalau itu terjadi sama kita, perut kita nggak enak, tetapi mau makan yang adem-adem semua, cuman pakai sayur bayam doang, nggak nafsu gitu kan? Nah, kalau Anda harus berhadapan dengan situasi Anda sendiri, apa yang akan Anda lakukan? Ini ke orang lain kita bisa ngasih nasihat. Sekarang kalau itu terjadi pada diri kita, it happen to ourselves. Kan tadi sebelum kita ke orang, kita harus ke diri sendiri supaya bisa membayangkan. Oke, siapa yang mau ngasih masukan? Kita lagi flu pilek, tapi kalau kita minum harus minum air putih yang dingin atau es teh manis. Kalau nggak itu kayaknya nggak, habis makan nggak minum itu nggak nendang gitu misalnya. Apa? Siapa yang punya ide? Silakan. Ayo, masih banyak.
yang belum menyampaikan idenya? Ketika terjadi pada kita yang berlawanan itu apa yang akan kita lakukan? Mau makan apa enggak? Akan dimakan enggak itu nasi dengan sayur bayam atau tetap diselipin cabai dikit biar ada rasa-rasa pedas misalnya? Anybody? Tidak ada yang punya ide? Ketika kita harus melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kita sendiri, konflik misalnya, apa yang kita lakukan? Anda memilih mana? Memilih lapar, tidak makan, atau makan tetapi tidak nafsu? Yang menjawab, Bu. Saya kalaupun makanan yang disajikan itu tidak sesuai dengan selera saya tetap makan, Bu. Kenapa? Soalnya daripada nanti nggak sembuh-sembuh juga, mendingan paksain aja makan. Itu, Bu, konsepnya saya. Good. Sehingga pengalaman Anda yang seperti itu bisa disampaikan ke pasien. Ibu, kalau nanti Ibu tidak makan karena tidak suka makanannya, bagaimana mungkin akan terjadi proses penyembuhan, gitu kan? Dengan Ibu makan sekarang, cepat sembuh, sudah sembuh, nanti Ibu bisa makan lagi apa yang Ibu suka, gitu kan? Ya, kita menjawab berdasarkan referensi yang kita punya, gitu. Jadi tidak harus selalu berdasarkan teori, secara teori begini, iya tahu, tapi kan sekarang saya lagi nggak kepengen, gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan biopsikologi tadi. Jadi Anda mengintegrasikan ya pengalaman Anda yang lalu dipakai sekarang. Jadi Anda bisa gunakan itu juga ke pasien. Tapi kita bisa melakukan itu ke pasien kan karena sudah sendiri. Tadi artinya udah memaksa bisa makan. Nah, itu juga harus dilakukan sama pasien. Kalau kita tidak pernah memaksa diri kita untuk makan, kita tidak akan bisa mengatakan ini ke pasien. Ya, itu satu contoh bahwa otak kita, kemudian tadi indera kita dan seterusnya itu ikut bekerja ketika kita berinteraksi dengan pasien. Biopsikologinya jalan. Nah, ini adalah satu contoh. You can use it ya to analyze yourself when this condition happen to you. Hunger, thirsty misalnya, atau ada dorongan seksual itu mohon tidak diartikan sebagai sexual intercourse ya, maksudnya tidak hubungan intim. Seksual itu it's beyond that, lebih daripada itu. Bahwa kita kangen pada seseorang itu termasuk bagian dari seksualitas. Ya. Ketika kita kangen pada seseorang, mau orang tua, kayak mau teman siapapun, apa yang terjadi di badan kita? Kenapa ingatan itu nggak bisa lepas? Kenapa ketika kita buka buku A, terus buku A ini mengingatkan kita pada seseorang, terus jadi nggak bisa mikir. Jadi terus saja pikirannya ke kenangan yang itu, keingatan yang itu. Padahal kita harus membaca ini atau memahami ini. Nah, itu adalah perilaku-perilaku yang sangat dipengaruhi oleh 4 organ tadi. Jadi, silakan masing-masing Anda menganalisis perilaku Anda menggunakan pola. Ini polanya dipakainya di anak-anak ini sebetulnya, tapi bisa dipakai untuk orang dewasa. Jadi ketika kita lapar, mood kita gimana? Apa yang terjadi dengan perut kita secara fisik? Apa yang terjadi dengan kepala kita? Kepala ini dalam arti kepala dengan otak. Apa yang terjadi dengan kekuatan kita? Ini cuma 4 bagian aja. Anda bisa menambahkan kotak-kotak lain. Misalnya, apa yang terjadi dengan pola komunikasi kita? Ketika kita lapar, ditanya, ngomongnya bisa jawabannya datar atau nadanya tinggi? Lo udah makan? Lagi lapar kita ditanya, lo udah makan? Temannya nanya, lo udah makan sambil megang makanan kan? Lo udah makan belum? Respon kita gimana ditanya gitu? Emang lo nggak tahu gue belum makan? Naik kan adanya. Beda kalau kita perut kita kenyang. Udah, tadi udah makan. Tapi responnya akan berbeda kan? Nah, ini adalah how to analyze ourselves about some condition related to our behaviors. Yes. Kenapa ini perlu? Anda tuh nurse, ya. Anda levelnya adalah sarjana. Kemampuan analisisnya harus lebih tinggi daripada teman-temannya yang di D3 atau di SPK. Kapan ini digunakan? Ini digunakan ketika kita menghadapi pasien. Jadi kita tidak berespon langsung terhadap perilaku pasien, tapi kita analyze dulu. We should analyze our patient behavior
before we responded to our client behavior. Jadi sebaiknya sebelum kita berespon terhadap stimulus yang datang dari pasien kita analisa dulu perilaku pasien tadi, stimulus pasien tadi. Kenapa dia berperilaku seperti ini? Cocok nggak kalau saya berespon seperti ini? Ya, terutama bila kondisinya membutuhkan atau kondisinya penuh full with emotion condition. Ketika pasien kita marah, bagaimana respon kita? Ketika pasien kita sedih, kita harus berespon seperti apa? Ketika pasien kita sedang gembira, respon kita harus seperti apa? Itu menggunakan pola analisis seperti ini, supaya kita bisa lebih memahami, lebih empati kepada pasien. Oke, waktunya sudah hampir habis ya, 20 menit lagi. Any question? Ada yang ingin didiskusikan dari apa yang sudah saya sampaikan? Jadi, sekali lagi, biopsikologi in baseline-nya adalah how we describe our behavior from physiology or biological perspective. Jadi bagaimana kita menjelaskan perilaku kita menggunakan dasar-dasar ilmu fisiologi dan dasar-dasar ilmu biologi. Gunanya buat apa? Supaya kita bisa memahami orang lain. Dan sebelum memahami orang lain, kita pahami dulu diri kita sendiri. Harus sama enggak? Harus sama enggak? Tiap orang itu yang terjadi di dalam tubuhnya? Tidak. Sehingga ketidaksamaan itu menjadi referensi bagi kita bagaimana kita bisa berespon secara efektif terhadap orang lain, terutama terhadap pasien. Ketika kita bertanya, teman kita bertanya, lo punya ini enggak? Belum selesai dia ngomong, enggak. Kita udah langsung jawab, enggak. Bagaimana respon orang yang bertanya tadi ketika dia belum menyelesaikan pertanyaan? Kita sudah langsung jawab, enggak. Apa yang terjadi? Ketika Anda sendiri bertanya gitu ke temannya, ya, ketika Anda bertanya itu ke temannya, terus temannya Anda belum selesai ngomong, temannya udah langsung bilang, enggak ada. Perasaan kita gimana? Kesel, Ibu. Kesel, tidak nyaman. Bagaimana kalau itu terjadi sama pasien? Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sudah belajar tentang kesehatan, kita sudah belajar tentang penyakit, kita sudah belajar tentang keperawatan. Ketika pasien ini bicara, kita sudah tahu nih pasien ini ngomongnya pasti ke arah sini. Belum selesai dia ngomong, kita sudah iya Bu, memang kalau yang namanya tifus kayak gitu. Pasti pusing, pasti ini, pasti ini, pasti ini. Pasiennya belum selesai ngomong. Kira-kira pasiennya akan merasakan apa ketika kita melakukan itu? Pasiennya akan kesel nggak? Kesel. Saya tahu suster udah lebih tahu dari saya. Suster nggak mau dengerin ngomongan saya. Pasti akan keluar kata-kata, kemungkinan akan keluar kata-kata seperti itu, ya kan? Kalau sudah terjadi itu, rusak nggak hubungan perawat sama pasiennya? Rusak nggak? Rusak. Terus bisa akan baik terus nggak pasien itu terhadap kita sikapnya? Enggak, bisa-bisa dipilih. Saya nggak mau sama suster Deva. Saya maunya sama suster Atia yang mau dengerin ngomong. Bisa terjadi kan? Pasien akan milih gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti kita gagal menjadi seorang perawat. Ya. Jadi mendengar itu penting. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar tetapi active listening. Active listening bisa terjadi ketika kita memahami fenomena yang terjadi pada orang yang berbicara tadi. Walaupun kita tahu, ujungnya masih ke sana, diam, tunggu sampai selesai. Ya, silakan Anda coba dengan teman Anda sendiri. Ketika teman Anda bicara, padahal udah tahu, nih pasti ngomongnya gini karena tadi kejadiannya gini. Tunggu aja. Itu teman. Gimana kalau nenek kita yang ngomong? Ya, kakek sama neneknya. Berapa kali beliau bisa bercerita hal yang sama ke kita? Sekali, 2 kali? 10 kali? Ada nggak? Berkali-kali? Ada. Ya ampun kakek, kan tadi udah ngomong gitu, masa ngomong lagi? Kita akan bicara gitu nggak? Kalau kita tidak mau menyakiti, kita tidak akan bicara begitu. Tapi ketika kita sudah kesal, bisa nggak keluar kata-kata seperti itu? Kakek kan aku capek, kakek ngomong gitu mulu dari tadi. Capek ini baru pulang kuliah, baru ngapain-ngapain. Udah diajak ngomong, misalnya. Nah itu adalah respon kita. Nah kalau kita pahami itu, dan sudah tahu setiap kali kita pulang, pasti kakek akan ngomong, kita siap-siap dulu sebelum masuk rumah. Gimana caranya supaya kita tidak kesal.
Kita bicara gimana cara bicara supaya kakeknya juga tidak tersinggung karena kata-kata kita seolah-olah kita tidak mau mendengarkan, gitu ya. Itu adalah aplikasi dari biopsikologi. Ya, jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, biopsikologi adalah ilmu bagaimana menjelaskan satu perilaku menggunakan dasar-dasar ilmu fisiologi dan biologis, dan ini dipakai oleh kita untuk memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain. Sehingga bisa saja ketika kita sedang mood-nya sedang turun, depres, wah nggak boleh nih mood saya turun. Kalau mood saya turun, saya harus melakukan sesuatu. Yang paling gampang adalah olahraga. Ya, lakukan sesuatu olahraga supaya endorfinnya keluar. Kalau endorfin sudah keluar, kita sudah ada kebahagiaan sedikit, konsentrasi kognitif kita akan menjadi semakin baik, emosi kita akan semakin terjaga, sehingga kita bisa melakukan hal yang lain. Jadi maksanya seperti tadi, maksa gerak, maksa nonton sesuatu, dan seterusnya. Ya, oke, itu saja. Sekali lagi ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, yang berkaitan dengan psikologi atau materi ini? Sebelum kita akhiri. Ibu, saya izin bertanya. Silakan. Ya, saya mau ya, Ibu. Ibu, saya ingin bertanya terkait dilatasi tadi. Kan menyebabkan muka merah ya, Bu, ya, kalau marah gitu ya. Salah satunya. Terus kalau misalkan ya, kalau misalkan kita di bawah terik matahari ya, Bu, itu muka kita kan menjadi merah juga ya, Bu. Apakah itu terjadi karena dilatasi juga, Bu, atau berbeda? Terima kasih. Okay, good question. Ada yang bisa menjawab? Mister, one of you? Kalau kena matahari, panas apa dingin? Panas. Apa panas? Ada nggak efek panas terhadap kulit, terhadap tubuh? Ayo, ilmu fisika nih. Benda kalau dipanasin jadinya apa? Apa yang terjadi ketika satu benda dipanaskan? Benda padat misalnya dipanaskan. Disinarin terus. Benda kalau dipanaskan memuai, mengecil. Ya, silakan. Aisyah apa siapa? Iya. Suhunya meningkat ya, Ibu? Iya, suhunya meningkat. Itu yang terjadi pada benda itu apa? Ukurannya bertambah atau berkurang? Atau tetap? Bertambah, Ibu. Tambah, Memuai, betul. Memuai, betul. Itu ilmu fisika, ya, Atia. Jadi benda padat ketika dipanaskan dia akan memuai. Pembuluh darah itu benda padat bukan? Pembuluh darah benda padat, darahnya benda cair gitu kan. Jadi ketika pembuluh darah kena panas, dia akan diam aja atau akan membesar. Membesar. Kalau membesar berarti dilatasi kan? Kalau konstriksi kan mengecil, kalau dilatasi membesar. Itulah kenapa kalau Anda kena panas, kena air panas, kesenggol benda panas, di situnya langsung merah ya. Di bagian yang tersenggol itu kan rasa panas terus langsung merah kan, yang lama-lama jadi hitam. Itu arti kalau lama-lama jadi hitam, itu artinya sudah ada darah yang keluar dari pembuluh darah. Ya, dari pembuluh darah yang kecil udah keluar, makanya ketika lama-lama dia menjadi hitam. Kalau dia tidak hitam berarti hanya cukup dilatasi doang. Tidak sampai keluar dari pembuluhnya. Gitu ya, Moya. Jadi terjadinya karena stimulus fisik panas tadi membuat memuai jadi sama-sama merah. Tapi merah karena malu, merah karena panas, dan seterusnya semua sama-sama memuai. Tetapi memuainya matahari karena panas, memuainya malu itu karena hormon. Paham ya? Karena hormon tertentu yang menyebabkan dia dilatasi. Tapi kalau kepanasan, sinar matahari lah yang membuat dia dilatasi, bukan hormon. Tapi sama-sama efeknya dilatasi. Oke? Cukup, Moya? Enough? Ya? Oke. Ada lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ibu. Oke. Ibu izin bertanya. Boleh. Kenapa Salma? Iya Ibu, sebelumnya saya Faisa ingin bertanya Ibu, kalau misalnya kita itu menjalani hari-hari seperti biasa gitu ya Ibu. Nah tapi nanti pas ngerasa capek tuh kayak kita merasakan kayak
butuh dipeluk gitu, itu termasuk normal nggak ya Ibu? Maksudnya Oke. kayak Mm-mm. ya begitu Kenapa? Ibu kurang lebihnya. Kalau capek pengennya justru bukannya tidur tapi dipeluk gitu ya. Nah, kita tadi ada contohnya Hertina ya. Hertina mengatakan sukanya, walaupun sukanya pedas, tapi ketika ada sayur bayam sama nasi karena perutnya lagi nggak beres, dipaksa makan juga, gitu kan? Ya. Kemudian tadi saya kasih contoh yang makan di Kentucky ya. Makan ayam, tetapi situasi makan ayamnya membuat kita jadi ilfil. Sehingga ketika kita makan ayam tadi, mau makan lagi, yang keingat adalah situasi tadi kan, yang ilfil tadi. Jadi kita nggak mau masuk ke Kentucky, kita pasti pilihnya kalau nggak ke McD, ke Richeese dan seterusnya. Karena Kentucky itu menimbulkan suasana tidak nyaman. Nah sekarang, ketika kita lelah itu ada yang lelah fisik, kalau lari gitu kan, keringetan, capek, itu kan lelah fisik ya. Tapi ketika Anda pagi harus nyelesain tugas anatomi, siang tugas psikologi, habis itu tugas IBD, habis itu suruh presentasi ini terus sampai maghrib. Lelah nggak? Lelah, tapi kan nggak lari. Duduk aja di depan laptop kan, terus saja manteng. Lelah badannya. Padahal nggak lari. Kenapa bisa lelah? Ayo. Secara fisik enggak. Duduk aja di depan laptop kan nggak ngeluarin energi ya. Tapi lelah. Capek banget nih, tadi pagi habis ngerjain ini, habis ngerjain itu. Lah kan yang kerja tangan, yang kerja laptop. Kenapa jadi bilang lelah? Apa coba kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Ibu. Apa, Siva? Saya izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi mungkin karena ngelakuin halnya yang itu-itu aja, Bu. Nggak ada hal lain yang harus dilakuin selain itu gitu, Bu. Get bored ya? Iya, boring. Bosan kan? Jadi lelahnya sudah ditambah lelah yang bosan gitu kan? Ya, kalau kita bosan, rasa nyaman nggak? Secara psikologis nyaman nggak kalau kita bosan? Enggak. Sehingga kita butuh sesuatu yang nyaman. Pelukan itu sesuatu yang nyaman, bukan? Ya, jadi ada pengalaman Salma mungkin atau siapapun bahwa ketidaknyamanan itu bisa hilang kalau dipeluk. Sehingga kelelahan tadi sebetulnya bukan cuma sekedar kelelahan fisik, tapi ada kelelahan secara psikologis. Itu contohnya baru kerjaan yang itu aja. Kalau ketemu sama orang yang itu aja gimana? Pagi ketemu dia, siang ketemu dia, sore ketemu dia, malam ketemu dia, tidur ketemu dia lagi, 24 jam ketemu dia. Kira-kira melelahkan secara batin nggak? Kalau orang yang kita temui adalah orang kita suka, suami sendiri misalnya, ibu sendiri, bapak sendiri, nggak akan pernah ada bosan kan? Tapi ketika kita satu kos dengan orang yang tidak menyenangkan, buka mata, buka kamar, dia yang kelihatan. Begitu makan bareng, ketemu dia lagi dan seterusnya. Orang itu sudah jelas-jelas tidak kita sukai. Jadi ilfil kan? Tidak nyaman secara psikologis. Mungkin tadi bahwa pengalaman kenyamanan yang dulu pernah didapatkan orang ini adalah dengan pelukan. Jadi dia bisa menjadi hilang ilfilnya kalau dipeluk. Salah nggak begitu? Salah nggak? Tidak. Selama yang meluk itu adalah muhrim. Ya nggak? Masa ada mau sembarangan orang, peluk dong di jalanan, kan nggak mungkin. Cuma untuk merasa nyaman. Kok jadi ketawa, Salma? Ya. Kenapa saya cerita begini? Karena saya pernah punya satu teman yang dari si Viola itu dari mana ya? Saya lupa. Salah satu negara Skandinavia lah di sana ya. Waktu dulu saya sekolah di luar itu ketemu sahabat saya itu orang itu. Jadi dia itu Indri di negara saya itu setiap hari harus berpelukan, setiap hari. Jadi memulai pagi itu harus dengan pelukan. Kenapa? Supaya bahagia. Loh, kamu pelukan dengan siapa saja kita bisa berpelukan, dengan keluarga, dengan teman. Pokoknya begitu ketemu pertama kali pelukan, habis gitu nanti sampai sore pasti perasaan saya bahagia. Jadi pelukan di sana itu sudah merupakan satu budaya.
Jadi ketika dia ketemu teman siapa di depan, pelukan, langsung pelukan gitu. Kalau di kita kan aneh ya, ngapain lo peluk-pelukan gitu. Kalau di sana udah biasa. Jadi ketika kami kuliah pagi-pagi, peluk dulu dong, dipeluk dulu dia. Habis itu baru kita kuliah seperti biasa. Itu contoh satu negara yang punya, saya lupa si Viola itu dari mana ya. Tapi dia seperti itu. Jadi buat dia pelukan itu bisa membahagiakan sepanjang hari. Makanya pelukan itu dilakukan di pagi hari supaya sepanjang hari bahagia katanya. Ya, gitu ya Salma. Jadi ada unsur latar belakang atau pengalaman masa lalu. Boleh, tapi jangan salah orang ya. Oke. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu sama-sama atas jawabannya. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu ternyata berpengaruh di masa lalu. Jadi silakan Anda gunakan pengalaman-pengalaman masa lalu Anda yang baik tentunya untuk bisa menyelesaikan permasalahan di masa sekarang. Ya, kalau yang tidak baik jangan diulang lagi. Saya yakin itu sangat berpengaruh di masa-masa kita ini. Ya. Kemudian kemarin saya baru baca generasi Anda itu kan generasi Z ya. Tahu ya generasi Z? Tahu nggak generasi Z? Yang lahir tahun 2000 sekian. Anda lahir tahun berapa? 2000 berapa? Izin menjawab Ibu 2003. 2003. Oke, 2002. Nah, itu masih di bawahnya generasi Z, masih yang 4S itu. Nah, generasi Z itu generasi yang lahirnya di 2010-an ke sini. Ya. Generasi Z itu adalah generasi yang bermain dengan digital. Kalau Anda kan digital baru mulai. Ya, di 2000 gitu Anda lahir kan digital baru mulai itu 2003 2004. Kalau 2010 kan digital udah bagian dari gaya hidup, bagian dari diri sendiri. Jadi mereka akan lebih sibuk dengan digitalnya dan lebih banyak yang depresi. Jadi generasi sekarang yang lahir 2010 sekarang itu gampang banget depresi. Mungkin nanti Anda akan ketemu dengan pasien-pasien yang gampang banget depresi. Nah, pengalaman Anda mengatasi depresi bisa dipakai ke anak-anak sekarang atau ke pasien-pasien yang nanti Anda temui depresi. Ya, generasi kami, generasi saya baby boomer yang lahirnya tahun 70-an itu lebih kuat secara psikologis, tetapi secara teknologi jauh di bawah generasi Anda yang generasi 4 sama generasi yang Z ini. Anda kan milenial kan hitungannya kan, yang tahun 2000 itu generasi milenial. Sekarang sudah generasi Z, udah nggak milenial lagi. Milenial itu masih lebih di bawahnya lagi, masih lebih. Nah, itu perbedaan generasi itu juga membuat perbedaan pengalaman menghadapi masalah. Tapi tidak salah kalau pengalaman Anda juga dibawa untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang lain mungkin atau diri sendiri yang sekarang ini. Gitu ya, itu tambahan sedikit. Oke, ada lagi? 5 menit lagi selesai ya? 11.40 benar ya? Iya, Ibu, benar. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Jadi psikologi kalau cukup Rena? Atau ada yang mau ditanya? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya orang yang nggak bisa mengungkapkan emosinya itu, apa yang akan terjadi di hipotalamus itu? Apakah rusak atau Oke, good. Ya, pertanyaan yang bagus. Yang dilihat kan perilaku. Perilaku apa? Perilaku tidak bisa mengekspresikan emosi. It's behavior. Ya. Kan kita belajar menganalisa. Nah, kan di biopsikologi ini ada analisa, mohon maaf, ada analisis bahwa salah satu bagian dari otak yang mengatur emosi itu adalah hipotalamus. Ketika orang itu tidak bisa mengekspresikan emosinya, ada kemungkinan nggak terjadi sesuatu di hipotalamus? Secara teori. Bisa nggak? Bisa. Ya. Satu. Kemungkinan loh, masih belum pasti. Kedua, kalau dia tidak bisa mengungkapkan emosinya, ada kemungkinan nggak dia tidak pernah belajar mengungkapkan emosi? Tidak pernah latihan mengungkapkan emosi. Ada nggak kemungkinan itu? Ada. Itu berarti tidak ada hubungannya sama fisik ya, tapi psikologis. Ketiga, ada kemungkinan tidak terjadi sesuatu di inderanya. Bukan hipotalamus, tapi inderanya yang membuat dia menjadi tidak bisa menyampaikan kata-katanya secara jelas. Tidak bisa mengekspresikan. Mungkin nggak? Mulutnya kah gitu yang tidak bisa
bikin vokal yang benar dan seterusnya, mungkin nggak? Mungkin ya, ada yang penyakit yang ada kelainan pembicara tertentu yang atalasia atau apa yang tidak bisa, katanya itu jadi terbalik dan seterusnya, sehingga orang tidak bisa paham apa yang disampaikan. Ada kan ya kelainan, nanti Anda belajar itu di anak ya. Jadi ketika ada satu perilaku, kita harus belajar menganalisis kita harus belajar menganalisis kira-kira penyebabnya apa. Kalau tadi pertanyaannya mungkin nggak mungkin terjadi sesuatu di hipotalamus. Hipotalamusnya bisa berubah itu akibat apa? Banyak. Kejedot aja, kejedotnya kalau cuma sekali ya nggak apa-apa. Kalau kejedotnya udah ratusan kali, kejedot lagi. Kita nggak pernah tahu yang terjadi di bawah tengkorak kan ketika kejedotnya ratusan kali. Misalnya Anda jalan, nggak di sini ada yang kejedot gitu kan. Terus besok lagi nggak lagi kejedot lagi. Oh, ini orang kejedot mulu, ada apa sih? Pasti terjadi sesuatu gitu. Kesandung kok hampir setiap jam. Mau duduk di bangku kuliah kesandung, keluar dari kelas kesandung pintu, mau turun kesandung tangga, mau masuk lift kesandung lift, kok kesandung melulu gitu. Berarti ada sesuatu. Ya. Jadi kalau pertanyaan Rena tadi bisa iya, bisa tidak. Sehingga untuk menyelesaikannya harus dilihat. Nah, yang paling gampang diselesaikan itu adalah bila dia hanya tidak mampu mengungkapkan secara kata-kata. Tapi kalau dari kecil tidak pernah diberikan kesempatan untuk express feeling, itu yang akan lama prosesnya, Rena. Ya, dan yang lainnya. Kalau Anda melihat ada anak kecil yang umurnya 5 tahun, 3-5 tahun, dia kalau datang bertamu duduk, diam rapi di bangkunya, diam aja, nggak ngapa-ngapain, ditanya cuma senyum, nunduk. Ya, minum tidak langsung ngambil minum, ditawarin baru ngambil minum, baru ngambil makan. Itu berarti dia tidak terlatih untuk berekspresi. Harusnya kita curiga kalau ada anak kecil yang umurnya umur balita tapi nggak gerak gitu loh, lebih banyak diem. Itu berarti secara natural, secara normali harusnya tidak terjadi. Karena kan ciri khasnya anak kecil kan banyak gerak ya. Banyak gerak, banyak ide, lompat sana, lompat sini, naik sana, naik sini. Yang seperti itu justru yang normal. Yang harusnya terjadi pada anak-anak. Dan kalau itu tidak terjadi, berarti kita harus memotivasi, kita harus mengencourage supaya anak itu bisa seperti itu. Supaya nanti begitu dewasa dia sudah terbiasa mengekspresikan segala sesuatu secara baik. Gitu ya. Kalau nanti masalahnya adalah di hipotalamus, berarti penyelesaiannya secara kedokteran. Dia harus diperiksa USG, diperiksa segalanya dan seterusnya, melihat ke dalam, periksa darah dan seterusnya untuk memastikan bahwa hipotalamusnya baik-baik saja. Gitu. Oke? Iya. Oke, saya rasa waktunya sudah habis ya, tapi nggak tahu kalau masih ada lagi, masih bisa nggak si pennya? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup, Bu. Ada mata kuliah lagi selanjutnya. Ya. Kalau sudah cukup, ini nanti saya share ke si pennya saja ya, PowerPoint-nya ya. Silakan si pennya share ke seluruh temannya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf kalau tadi ada gangguan sedikit karena ada urusan sama direktorat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Selamat sudah di tingkat 2. Semakin tinggi tingkat Anda, tugasnya bukan semakin sedikit, bebannya juga tidak semakin sedikit. Stresornya juga bukan semakin berkurang. Perkuat copingnya, cara menyelesaikan masalah ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, walaupun harus luring. Ya, dan tidak ada yang sakit. By the way, kalau ada yang belum vaksinasi ketiga, segera ya vaksinasi ketiga, karena Omikronnya sekarang sudah naik lagi. Ya, mudah-mudahan hampir semuanya sudah vaksinasi booster yang ketiga. Kalau belum, silakan Anda vaksinasi. Kalau memang butuh waktu, silakan izin untuk tidak bisa hadir, hanya untuk vaksinasi boleh. Ya, tidak bisa hadir luring, tapi vaksinasi boleh. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin live ya. Tadi udah di share screen, udah di screenshot kan? Kok ini nggak bisa hilang? Sudah Ibu. Oke.
Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Atia di mana sih? Kiu, Nesa mau? jadi mie ayam kan? Siapa mau ikut mie ayam kantin? Mau ikut. Ayo mie ayam. Aku mau. Ayo ntar Atia, dapat dating Atia. banyak. Atia. Kakak cantik ayo. Atia jangan kemana-mana, gue mau ke sana KRS. Ayo makan mie ayam, Paisa ke Sarawak. Mau Iya, Batagor lu masih di sini. Ayo Salah gas. bawa duit gua dong. Di mana duit. Ayo Biasa makan di mie atas ayam kantong. pali. Di mana? Di atas kardus po.